tujuan penyusunan proposal ini apa? Seperti yang kalian ketahui, yang namanya proposal itu adalah tujuan kan? Nah, tujuan. Namanya juga purpose ya, tujuan. Nah, tentunya pengajuan proposal tadi, pengajuan itu bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak ya. Bisa diterima, bisa jadi ditolak. Nah, kalian harus memahami dulu tujuan penyusunan proposal itu. Tentunya adalah yang namanya proposal ataupun nanti sudah menjadi laporan, tentu harus kalian buat dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa kita buat dengan main-main ya, apalagi sesuai dengan materi kemarin melakukan plagiarisme. Nah, itu hati-hati ya. Jangan sampai yang tadinya selesai 3 tahun misalkan jadi 4 tahun ya. Nauzubillah itu terjadi di kalian. Nah, kemudian yang kedua, minat mahasiswa terhadap topik TA atau penelitian. Nah, itu juga penting ya. Artinya apa? Tentu apa yang kalian kerjakan nanti itu harus sesuai dengan minat kalian ya. Sesuai dengan minat kalian. Jangan sampai ya itu tidak sesuai dengan minat kalian, sehingga apa? Mungkin kita kebingungan dalam menganalisisnya. Kenapa? Karena kita sendiri tidak tahu, tidak menguasai misalkan. Nah, tentu kalian saat ini kan sudah semester 4. Tentu Bapak rasa sudah mulai memahami sudah karakter diri masing-masing. Oh, saya ini menguasai di bidang apa ya? Oh, saya ternyata menguasai di bidang A, saya menguasai di bidang B misalkan. Nah, itulah yang harusnya kalian berusaha mempertahankan nantinya proposal yang kalian buat sesuai dengan minat kalian ya. Nah, kemudian yang ketiga, karena proposal ini adalah sifatnya pengajuan, artinya bisa diterima, bisa ditolak, tentu kita harus memuat hal ketajaman di sana. Tajam, lengkap ya dalam menyusun proposal, dan lengkap dalam arti kata yaitu terkait dengan sistematika penulisan proposalnya itu harus sesuai. Jadi tolong nantinya kalian mengikuti sistematika yang sudah ditetapkan oleh siapa? Entah itu oleh politeknik atau mungkin lebih spesifik di jurusan ada sistematikanya, berarti di jurusan itu yang diikuti. Jangan sampai kita keluar dari rules ya ataupun aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya seandainya tidak berpindah, tolong ya laporkan ke Bapak slide-nya ya. Baik, Pak. Oke, kemudian yang kedua, nah ini mungkin Bapak masih pembuka saja dulu mengenai alur penyusunan proposal TA. Jadi kalau di elektro ya, kebetulan Bapak di elektro, ya bisa jadi di kalian pun juga sama, mahasiswa mengusulkan judul TA itu ke calon dosen pembimbing. Nah, jadi dosen pembimbing itu berbeda dengan dosen pembimbing PKL. Kalau PKL itu ditetapkan oleh panitia, tapi kalau dosen TA itu kita sendiri yang mencari. Artinya apa? Artinya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan dosen pembimbing sesuai dengan tadi judul kalian misalkan. Mungkin kan karakter dosen itu beda-beda. Oh, dosen A nih ahli di bidang ini misalkan. Nah, kebetulan judul saya adalah ini. Maka itulah yang kalian kejar. Atau bisa jadi penilaian objektif misalkan, oh dosennya ini baik, bisa diajak kerjasama misalkan. Maka itulah yang kalian kejar misalkan. Artinya apa? Lagi, apabila ada dosen-dosen yang mungkin tanda petik ya mungkin favorit kalian, bisa jadi semua mengarah ke sana kan? Semua mengarah ke sana. Nah, tentunya supaya kita mendapatkan segera dosen pembimbingnya, tentu kita jauh-jauh hari sudah mulai pendekatan dengan dosen pembimbing ya. Pendekatan mulai dengan dosen pembimbing, kemudian selain pendekatan juga kita sudah siap draftnya. Syukur-syukur proposal yang kalian buat nanti itu sebagai base ya,
sebagai dasar untuk kalian diskusi dengan calon dosen pembimbing kalian. Nah, tapi sekali lagi, Bapak kurang tahu ya kalau di sipil apakah, pembimbing ini kalian yang mencari atau mungkin sama dengan PKN sudah ditetapkan, ya. Nah, kemudian yang kedua, nah menyusun proposal TA, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Nah, ketika sudah dapat nanti dosen pembimbing, nah itulah namanya proses, konsultasi, ya. Tentu yang namanya konsultasi ini, kalian akan mendapati dinamika-dinamika yang berbeda ya. Ada yang sulit ditemui dosennya, ada yang mudah ditemui, ada yang mungkin, dosennya memberikan feedback yang bagus, ada yang tidak, ya. Dan banyak sekali ya nantinya, hal-hal yang akan kalian dapati ya, temukan, tapi tentu Bapak berharap ya kalian bisa melewati dengan mudah nantinya ya, amin. Nah kemudian, setelah nantinya dikonsultasikan, nah tentu ya namanya bimbingan ya, bimbingan dan tolong ya bimbingan diikuti instruksinya. Jangan sampai istilah sekarang itu, dosen-dosen ini banyak yang di-ghosting ya. Nah, istilahnya ghosting ya. Karena, ketika sudah dapat pembimbing, tiba-tiba hilang, mahasiswanya nggak ada lagi, ya. Ketika mau sidang, baru muncul. Nah, itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa sekarang ya. Tentu harapan Bapak ke kalian, jangan dilakukan hal yang sama, karena yang rugi kalian juga, ya. Baru mau 1 bulan kemudian sidang, baru mulai mengerjakan, yang repot ya kalian juga, yang pusing ya kalian juga. Belum lagi revisi-revisi ya. Artinya tolong diikuti nanti sesuai alurnya. Nah, kemudian poin keempat adalah, nah setelah proposal siap, ya tentunya akan ada seminar. Nah, seminar inilah yang nanti ada pengujinya ya, ataupun pembahasnya. Ini, berganti judulnya atau ditambahkan objeknya atau hal lainnya, itu ditentukan di seminar ini. Artinya apa? Kemampuan bicara kalian itu dituntut. Bagaimana kalian mempertahankan biar dosen kalian paham apa yang mau kalian susun. Jangan sampai karena kita tidak memiliki kemampuan berbicara, kita bingung ketika ditanya A, kita tidak bisa mempertahankan judul kita ini sehingga, "Oh nggih Pak, saya ngikut aja Pak, gimana baiknya?" Misalkan. Wah selesai sudah. Akhirnya apa? Bisa jadi tidak sesuai minat kalian tadi. Nah, tertatih-tatih dalam menyusunnya. Nah, oleh karena itu, ya mudah-mudahan tugas yang nanti kalian kerjakan itu juga bermanfaat ya, dalam kalian nanti, siap menyusun proposal TA bahkan nanti ya penyusunan laporan akhir ya. Nah kemudian, ini hal teknis lainnya ya menyerahkan berita acara itu teknis teknis banget ya. Kemudian dapat melanjutkan penelitian. Nah selanjutnya, mungkin bisa kalian lihat di sini, tenang aja ya nanti Bapak bagikan juga kok, apa namanya, file PPT-nya ya biar bisa kalian baca. Ya Baik Pak, mungkin terima kasih. ya mungkin nanti Bapak minta tolong juga ke ketua kelas untuk seperti hari Senin kemarin ya, tolong dicatat siapa-siapa yang hadir, nanti laporkan ke Bapak, terima kasih. Baik Pak. Nah kemudian, bentuk tugas akhir itu berupa perancangan atau pembuatan produk. Nah macam-macamnya banyak, ada yang sifatnya perancangan, pembuatan produk, prototype ya, modifikasi, rekayasa ulang, pembuatan program serta aplikasi, perancangan sistem, desain, simulasi, atau mungkin kalian ini sifatnya kayaknya ya, kalian lebih banyak ke analisa ya, analisis. Lebih ke analisis. Nah, sebenarnya banyak, tapi nggak tahu nih kalau kalau di masing-masing jurusan itu memiliki karakter masing-masing ya. Contoh misalkan di elektro. Kalau elektro dia D3 itu dia membuat membuat produk ya, entah membuat program kalau di TI ataupun kalau kalau di listrik dia membuat alat ya. Nah, membuat alat. Nah, mungkin kalau kalian D3 di sipil mungkin lebih ke analisis ya. Nah, tentu kalau kita lihat ke analisis ya,
Berarti yang terjadi di poin 5 ini, analisa permasalahan di dunia industri dan dunia kerja, yang tentu kaitannya nanti dengan teknik kesipilan kalian, ya. Dunia industri kalian apa? Analisis di bidang apa misalkan, tentang misalkan kekuatan apa misalkan, ya, kekuatan bangunan dan lain-lainnya. Nah, itulah yang nanti akan kalian cari. Permasalahannya apa, kemudian nanti solusinya apa, itulah yang akan kalian buat. Nanti akan Bapak bagikan contoh-contoh ya, nantinya sedikit gambaran biar kalian bisa memahami tugas kita nanti apa saja ya. Nah, tentu berdasarkan buku panduan Poliban ya, maka tiap-tiap proposal itu dilengkapi dengan uraian singkat ya, atau mungkin istilah lainnya adalah abstrak ya. Kemudian mengenai latar belakang masalah juga ada di sana, itu di bab 1 ya. Jadi bab 1 itu ada latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, batasan, tujuan, manfaat. Sedangkan bab 2-nya adalah tinjauan pustaka ataupun kajian pustaka. Baru yang ketiga adalah metodologi penelitian. Mungkin ini lebih ke kalian nanti, karena sifatnya analisis pakai metode. Tapi kalau membuat alat, bab 3-nya itu adalah perancangan alat ataupun sistem. Kemudian jadwal penelitian dan daftar pustaka. Atau secara garis besar, nah seperti ini, kerangka proposal tugas akhir nanti, yang mana tugas yang akan kalian kerjakan nanti dimulai dari sampul. Kalian membuat sampul, tolong dipelajari materi-materi yang Bapak sampaikan, baik secara langsung ataupun melalui Google Classroom, tolong dibaca lagi pelan-pelan. Contoh kan kemarin, belum ya, nanti kita lihat sampul itu yang seperti apa, itu ada aturan mainnya, ya. Kemudian daftar isi kalian buat, daftar gambar, daftar tabel itu jika ada saja. Kemudian bab 1 kalian buat juga, bab 2 kajian pustaka ataupun landasan teori istilah lainnya juga silahkan kalian kerjakan. Bab 3 tidak usah kalian kerjakan kalau bab 3-nya ya. Plus yang setelah bab 2 kalian langsung loncat aja ke daftar pustaka. Nah, nanti Bapak sudah ada kan kemarin filenya bagaimana penulisan daftar pustaka. Nah, itu tinggal kalian aplikasikan penyusunannya seperti apa. Ya. Intinya dari yang ada di sini, yang tidak kalian masukkan adalah cuma bab 3-nya saja ya. Nah, itu tidak usah. Nah, terus kalau kalian bertanya, Pak, tugasnya nanti berapa halaman, Pak? 10 kah, Pak? 20 kah, Pak? Atau lebih dari itu? Bapak tidak membatasi, ya, sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Yang pasti nanti yang akan Bapak nilai adalah tentang plagiarismenya, tidak lebih dari 30%, berarti kalian harus pakai Turnitin, ya. Kemudian cara mengutipnya, ya, cara menguraikan ide-ide kalian itu yang akan Bapak nilai khusus di bagian penulisan ini ya. Di samping nanti ada penilaian di bagian kemampuan berbicara kalian. Ya. Nah, selanjutnya, nah mungkin ini tulisan yang sangat panjang ya, mungkin Bapak uraikan satu persatu dulu, di mana nanti dari uraian Bapak ini, nanti Bapak sajikan real contohnya ya, biar nanti, oh ini kah yang dimaksud Pak Ruli tadi, seperti itu. Contoh di latar belakang misalkan, ini kita bicara bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Nah, latar belakang permasalahan, ini merupakan uraian mengenai keadaan berbagai gejala, fenomena, dan fakta memperlihatkan adanya suatu masalah. Jadi, ketika nanti kalian membuat proposal TA ataupun laporan TA, kalian harus mencari tahu dulu apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi, masalah apa yang terjadi terkait dengan bidang kita.
Ya, itu dulu. Kalau nggak ada masalah, tidak usah kalian tulis, percuma. Jelas ketika nanti sidang ataupun seminar proposal ditolak, ya. Jelas-jelas nggak ada masalah, misalkan kita sendiri yang cari masalah misalkan, itu salah. Dan tentunya lebih bagus lagi kalau itu berdasarkan data. Menurut data ini, seumpamanya bangunan di daerah Banjarmasin, khususnya misalkan di Sungai Andai, banyak yang roboh misalkan. Nah, kenapa itu terjadi? Berarti kan ada masalah. Nah, akhirnya apa? Kalian ujilah mungkin kekuatan tanahnya lah mungkin atau struktur-struktur apanya misalkan. Nah, itu bisa karena ada masalah misalkan. Nah, itu yang kalian teliti. Memang kenapa ya? Ini contoh aja ya, contoh aja. Misalkan oh di Sungai Andai banyak yang roboh misalkan. Kenapalah di Handil Bakti jarang roboh misalkan. Nah, berarti ada apa? Nah, itu yang kalian cari tahu misalkan, kekuatan bangunannya kah misalkan, oh pondasinya kah misalkan, ya. Nah, itu yang akan kalian analisis. Artinya ada masalah dulu. Terus alasan lainnya adalah kalau nggak kita teliti, memang kenapa? Nah, kalian harus mempertahankan argumen kalian. Artinya seolah-olah ini penting diteliti, karena kalau nggak diteliti ini membahayakan misalkan. Membahayakan siapa? Membahayakan orang, akan semakin banyak korban-korban misalkan, dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, setelah latar belakang, baru kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang ingin kalian selesaikan atau yang ingin kalian ketahui. Contoh, misalkan rumusan masalah, bagaimana kekuatan struktur bangunan rumah di daerah Sungai Andai misalkan. Nah, kalian ingin mengetahui dulu strukturnya, kenapa jadi terjadi roboh tadi misalkan, sering roboh. Nah, artinya berisi pertanyaan. Kalau kalian bertanya, "Pak, pertanyaan di rumusan masalah itu berapa, Pak? Bolehkah satu aja?" Boleh. Bolehkah dua? Boleh. Batas maksimalnya berapa, Pak? Tidak ada maksimal, ya. Tapi yang pasti, semakin banyak kalian menulis rumusan masalah, berarti semakin banyak juga yang akan kalian jawab. Artinya, yang akan kalian analisis semakin banyak. Ya. Tinggal kalian aja kemampuannya sanggup nggak? Tolong dilihat juga, ya. Berarti satu boleh lah, boleh aja, tidak ada masalah, ya. Nah, kemudian yang ketiga atau 1.3 itu adalah batasan masalah. Yang membatasinya apa? Penelitian kalian nanti. Contoh tadi, misalkan penelitian ini sebatas hanya di daerah Sungai Andai misalkan. Itu salah satu aja misalkan. Nah, itu namanya batasan. Batasan-batasan dalam kita meneliti misalkan. Dan batasan lainnya ya nanti silahkan kalian sesuaikan dengan judul kalian. Dan 1.4 adalah tujuan. Tujuan itu adalah jawaban dari rumusan. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, rumusan dan tujuan itu saling berkaitan. Ya, sekali lagi, saling berkaitan. Kalau rumusannya ada 3, maka tujuannya pun juga ada 3. Kalau rumusannya 1, ya tujuannya ya 1. Ya. Dan tujuan itu jawaban dari rumusan. Kalau rumusan yang tadi adalah bagaimana kekuatan bangunan di daerah Sungai Andai, maka tujuannya adalah jawabannya untuk mengetahui kekuatan bangunan di Sungai Andai. Nah, artinya sinkron. Jangan nanti rumusannya apa, tujuannya apa. Itu salah. Banyak mahasiswa hal-hal kecil seperti ini tidak dipahami, ya. Nah, selanjutnya 1.5 manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ya. Artinya ada manfaat. Apa saja manfaat penelitian kita? Entah itu mungkin spesifik dari bidang keilmuan atau mungkin secara general manfaatnya apa? Silakan kalian cantumkan nanti. Baru bab kedua adalah landasan teori, ya.
Nah, landasan teori ataupun kajian pustaka istilahnya berisi teori-teori pendukung kalian. Contoh misalkan uh, tentang tadi bangunan ya, struktur bangunan misalkan, apa saja sih struktur bangunan yang mungkin sesuai dengan standar SNI misalkan. Nah, dijelaskan uraiannya. Atau menurut teori A, struktur bangunan di daerah rawa itu harusnya seperti apa misalkan. Nah, itu silakan kalian masukkan teori-teori kalian nanti, ya. Kemudian bab ketiga, ya mungkin ini kalau bab di elektro dia D3 ya, itu perancangan alat, tapi mungkin di kalian karena sifatnya analisis, berarti kalian memakai yang namanya metodologi penelitian, ya. Nah, ini adalah berisi tahapan-tahapan, metode apa yang kalian pakai nanti ya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, seperti itu. Nah, sebagai contoh, nah Bapak akan memberikan contoh biar ada gambaran kalian. Nah, misalkan ini berubahkah sudah ada judulnya analisis kekuatan beton di tempat kalian? Ada, Kak. Oke, terima kasih. Nah, ini contoh judulnya. Analisis kekuatan beton menggunakan campuran limbah abu sekam padi sebagai bahan tambah pada beton normal. Nah, tentunya dari judul ini kita harus membuat latar belakang kan? Latar belakang. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, latar belakang harus menjelaskan fenomena yang terjadi, kenapa pentingnya ini diteliti, kalian cari fakta-faktanya. Atau bisa juga di latar belakang nanti, kalian akan membagi ke beberapa bagian-bagian. Bagian pertama misalkan, nah, unsur konteks umum dulu misalkan, fenomena yang terjadi apa. Nah, kalian uraikan terkait judul kalian nanti. Contoh, nah, perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan material konstruksi, khususnya beton, terus meningkat. Beton merupakan material utama dalam konstruksi karena memiliki kekuatan tekan yang tinggi serta mudah dibentuk sesuai kebutuhan struktur. Seiring dengan meningkatnya penggunaan beton, kebutuhan bahan baku seperti semen juga semakin besar. Nah, ini kita bicara fenomena aja dulu atau hal umum aja dulu. Artinya apa? Ya, beton ini banyak digunakan orang dan kebutuhan bahan baku seperti semen juga semakin besar akhirnya. Itu fenomena yang terjadi, fakta yang terjadi. Baru yang kedua, di latar belakang, kalian harus memuat masalah spesifik. Apa sih masalah yang terjadi di lapangan? Nah, kalian tinggal mencari tahu masalahnya apa. Oh, namun produk semen dalam jumlah besar menjadi dampak negatif terhadap lingkungan, terutama dalam hal emisi karbon yang tinggi. Nah, itu fakta di lapangannya, masalahnya. Di sisi lain, limbah pertanian seperti sekam padi di Kalimantan Selatan masih belum dimanfaatkan secara optimal dan seringkali hanya dibakar untuk apa? Pupuk biasanya. Sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan juga asapnya itu. Nah, abu sekam padi sebenarnya memiliki kandungan silika yang tinggi yang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan tambah dalam campuran beton. Nah, fakta kan di lapangan itu yang terjadi. Oh, bisa dimanfaatkan nih ternyata nih karena memiliki silika yang tinggi di dalam sekam itu misalkan. Nah, kemudian bagian ketiganya adalah, nah, kalian sudah mencantumkan gap celah penelitian atau kenapa pentingnya masalah ini diselidiki. Nah, contoh, beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penggunaan abu sekam padi sebagai bahan tambah beton. Namun hasil yang diperoleh masih bervariasi tergantung pada komposisi campuran dan metode pengolahan yang digunakan. Nah, selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus menguji pengaruh penggunaan abu sekam padi terhadap kekuatan beton dengan kondisi material lokal di wilayah Kalimantan Selatan.
Nah, akhirnya penting nih diteliti untuk mengetahui pengaruh abu sekam padi terhadap kekuatan beton. Di mana kalian kan memiliki lab kan, lab uji uji apa namanya, uji uji bahan lah intinya. Nah, mungkin ini bisa kalian uji juga kan di lab kalian. Nah, itu dimanfaatkan lab-lab kalian nanti. Baru yang keempat adalah urgensi, alasan penelitian. Nah, kenapa? Nah, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh penambahan abu sekam padi terhadap kekuatan beton. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif bahan tambah yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan semen, serta meningkatkan nilai guna limbah pertanian menjadi material konstruksi yang bermanfaat. Nah, ini alasannya. Nah, tentu apakah nanti singkat seperti ini pada latar belakang? Tidak, ya, bisa kalian kembangkan lagi. Misalkan fenomenanya mau 2 paragraf misalkan, silakan. Tapi yang pasti 1 paragraf itu minimal 3 kalimat ya. Jangan sampai nanti ada yang menulisnya 1. Nah, artinya tidak tidak memahami apa yang Bapak sampaikan berarti. Nah, itu berpengaruh ke nilai ya. Nah, ini terkait di latar belakang. Sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa, Kak. Bisa ya? Nah, oke. Ya, terima kasih atas responnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, rumusan masalah adalah pertanyaan dari penelitian yang ingin dijawab seperti yang Bapak sampaikan tadi. Contoh, dari contoh judul tadi, akhirnya kita menemukan beberapa masalah misalkan. Contoh, rumusan masalah, yaitu adalah bagaimana sih pengaruh penambahan abu sekam padi terhadap kekuatan tekan beton. Misalkan kan, kemudian yang kedua, berapa persentase campuran abu sekam padi yang menghasilkan kuat tekan beton. Apakah misalkan 10%, 5%, atau mungkin kurang dari itu, atau lebih dari itu, ya. Kan diuji namanya. Yang ketiga, bagaimana sih perbandingan kuat tekan beton normal dengan beton yang menggunakan campur abu sekam padi. Nah, ini kan penting juga. Sebagai bahan referensi, oh ternyata kekuatannya sama aja misalkan. Nah, artinya kan bisa jadi kan akan bermanfaat kan, akan dipakai perusahaan-perusahaan misalkan, atau mungkin orang-orang lain ya. Dan apakah penggunaan abu sekam padi memenuhi standar mutu beton yang ditetapkan? Nah, itu penting juga. Kita tidak membuat asal-asal kan, berarti kan harus sesuai standar kan, SNI misalkan. Sesuai enggak? Jangan sampai nanti yang kita buat tidak sesuai dengan SNI misalkan. Oh, akhirnya mudah retak kah misalkan, dan lain-lainnya. Nah, itu yang harus kalian tanya nanti, kalian jawab. Dan batasan masalah, nah misalkan batasan masalah tadi adalah yang membatasinya. Contoh, penelitian hanya menggunakan beton normal, tidak termasuk beton mutu tinggi atau beton ringan. Yang kedua, abu sekam padi digunakan sebagai bahan tambah. Misalkan, kemudian yang ketiga, variasi campur abu sekam padi yang digunakan misalkan 0% kah, 5% kah, 10%, dan lain-lainnya. Yang keempat, pengujian yang dilakukan hanya pada kuat tekan beton saja. Yang 5, pengujian kuat tekan dilakukan pada umur beton berapa hari? 7 hari, 14 hari, 28 hari. Nah, itu yang harus kalian batasan-batasan kalian nanti. Tidak melebihi dari ini. Kalau sudah ditetapkan batasannya sampai 15% misalkan, tidak bisa kita menuliskannya misalkan 30%, 50%, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah tujuan. Seperti yang Bapak sampaikan, tujuan itu adalah jawaban dari rumusan. Kalau rumusannya ada 4, maka tujuannya pun juga ada 4. Ya, nah, misalkan nih, menganalisis pengaruh penambahan abu sekam padi terhadap kuat tekan beton, menentukan presentasi optimal penggunaan abu sekam padi dalam campuran, membandingkan kuat tekan beton normal dengan beton campur abu sekam. Kan sama nih, mengetahui apakah beton hasil campuran memenuhi standar mutu yang berlaku. Baru setelah ini adalah manfaat. Nah, manfaatnya tinggal kalian sesuaikan aja ya.
Manfaat itu bisa secara umum bisa ya, atau lebih spesifik kayak gini, ada teoritis dan praktis juga boleh ya, silahkan disesuaikan aja. Nah baru kajian pustaka, nah itu yang nantinya akan menjadi ujian kalian, bagaimana kalian mengutip referensi-referensi, entah dari buku, dari artikel. Kalau dari artikel nanti menulis daftar pustakanya seperti apa, silahkan dibaca ulang materi-materi yang Bapak berikan melalui Google Classroom tersebut. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu mengenai apa yang Bapak sampaikan. Untuk deadline-nya dikumpulkan Pak. Mohon maaf, gimana? Untuk tugas ini apakah nanti akan dikumpul sebelum UAS Pak? Mungkin nanti akan ada batasan ya, mungkin entah nih 2 minggu ya, berarti kalau 2 minggu mungkin di tanggal 14-an ya. Nah, berarti nanti mungkin Bapak lihat dulu kalender akademiknya seperti apa ya. Kalau nanti tanggal 14 dikumpulkan berarti ya itu maksimal dikumpulkannya ya. Maksimal dikumpulkannya seperti itu. Bapak. Ya. Jadi Pak, kalau dibuat menjadi PPT dari semua proposal itu poin-poin yang diambil apa saja Pak? Poin-poin yang diambil sebenarnya bisa aja kalian masukkan semua ya, semuanya mulai dari yang jelas kalau latar belakang yang jelas daftar isi enggak ya, maksudnya nggak usah dicantumkan, kata pengantar misalkan nggak usah dicantumkan. Yang jelas di bab 1 dan teori itu cuma beberapa aja, ya nggak usah, karena teori itu kan panjang lebar biasanya. Mungkin kalian bisa ambil kesimpulannya aja ya. Kalau yang jelas latar belakang semuanya itu dicantumkan. Kalau yang bab 2 itu cuma beberapa teori-teori saja ya. Baru yang terakhirnya daftar pustaka. Udah sampai situ aja. Mungkin kalau perkiraan Bapak paling 3 menitan lah, atau mungkin tidak lebih dari itu ketika kalian presentasi. Nah, tolong dimaksimalkan aja ya presentasi nanti, karena nggak lama kok presentasinya, Bapak yakin tidak sampai 5 menit itu presentasinya. Seperti itu. Iya, oke Pak. Kasih. Ya. Nah, kemudian Bapak ingin menyampaikan lagi tadi ya, sebagai salah satu contoh, kalian harus sesuai dengan pedoman ya. Bentar. Tidak ada, Pak. Oke. Masih loading ya, sebentar. Sebentar ya. Oh, error dia nggak bisa, jadi mohon maaf nih. Jadi mungkin gini aja Bapak sampaikan. Contoh ya, contoh misalkan di halaman sampul. Kalau kalian membaca materi yang Bapak sampaikan mengenai penulisan tata tulis karya ilmiah, harusnya kalian tahu dalam hal apa. Misalkan dalam penulisan judul. Ya, misalkan dalam penulisan judul. Penulisan judul itu ada aturan mainnya. Salah satunya apa? Dia mempunyai pola berbentuk segitiga terbalik. Ya. Artinya apa? Jadi kalau kalian menulis satu baris itu dari yang lebar, berarti dia mengerucut ke bawah, lebih menyempit maksudnya. Berarti salah kalau kita sebaliknya, menulis judul yang sempit dulu baru melebar ke bawah. Itu salah ya.
Atau acak satu lebar, yang kedua menyempit, nanti yang baris ketiga lebar lagi misalkan. Itu salah. Sebenarnya ada aturan mainnya, ya. Dan masih banyak lagi aturan-aturan mainnya. Sebenarnya Bapak mau menunjukkan beberapa contoh yang terjadi dalam penulisan proposal. Sudahnya ada tipe-tipe, ya, kesalahan-kesalahan dalam penulisan yang tentunya itu fatal sebenarnya. Tapi masih banyak mahasiswa, ya, tanda petik, dia tidak teliti, ya. Dan sayangnya juga, kadang beberapa dosen juga menghiraukan itu, sehingga apa? Sehingga apa yang telah disusun, tanda petik, dari segi penulisan, amburadul, ya. Sedangkan ada kemungkinan nanti laporan-laporan kayak ilmiah kalian dibaca oleh orang lain, ya. Tidak hanya mungkin mahasiswa, mungkin bisa jadi dari universitas atau politeknik lain, ya. Artinya kalau dibaca oleh orang lain, melihat cara penulisannya aja sudah, wah ini tidak berkualitas misalkan, dan lain-lainnya. Nah, itu sebenarnya tujuan dari kenapa kita harus memperhatikan sistematika penulisan, ya, dan kaitannya dengan mata kuliah ini. Seperti yang di awal dulu Bapak menegaskan kalian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Tidak hanya baik, tetapi juga harus benar, ya. Nah, mungkin berhubung tidak bisa Bapak tampilkan ini gambar tadi, dari Bapak cukup sampai di sini apa yang Bapak sampaikan. Namun Bapak masih memberikan kesempatan mungkin 1 atau 2 orang penanya lagi. Kalau ada yang kurang jelas atau mungkin hal lain yang ditanyakan, silakan. Bapak untuk di luar dari materi ini ada pertemuan 12 dan 13 yang nggak bisa dibuka sama beberapa teman di Classroom, Pak, kemarin-kemarin, Pak. Oh, tidak bisa ya? Ya, ya, Pak. Ya mungkin sebentar. Mungkin itu sudah lama ya kalian mengaksesnya ya, jadi nggak bisa dibuka itu? Iya, Pak. Oke. Karena ada kemarin menghubungi Bapak juga, Pak, tidak bisa diakses, Pak, karena tidak ada materinya. Nah, kemarin mungkin sudah lama sih, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu sudah Bapak kondisikan. Nanti silakan kalian cek ya, cek lagi. Kalau memang masih tidak ada, konfirmasi aja ke Bapak. Tadi masih belum bisa dibuka, Pak. Masih pertemuan keberapa ya? Tadi 12 ya? 12 dan 13. Setelah. Dua 12 dan 13. Sebentar Bapak cek dulu. 12, 13. Apakah semua di kelas ini nggak bisa? Nggak, takutnya akunnya kah yang berbeda-beda, jadi satu ada yang bisa, satu ada yang enggak? Beberapa ada yang bisa, beberapa ada yang tidak, Pak. Berarti mungkin kalau di Bapak nih, Bapak sudah ngecek ini? Sudah ngecek? Di Bapak sudah Bapak, nggak kelihatan ya? Di Bapak sudah Bapak bukakan ini aktivitasnya? Tidak ada yang Bapak kunci di sini? Oh, mungkin bisa kirim link ulang gitu kayaknya, Pak. Bisa resend. Oh, boleh. Boleh, ini langsung Bapak kirim aja ya. Link baru bisa diakses, Pak. Coba Bapak kirim lagi ya. Nah, nanti silakan diakses. Ini yang Bapak kirim barusan, ini 13. Yang 12-nya.